wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'allama wa ta'lima li fadata wal istifata wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita sekarang berpindah ke bab yang baru, yaitu bagaimana akhlak kita kepada hamba Allah, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, bagaimana akhlak kita kepada orang lain. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang akhlak kita kepada Allah. Sekarang kita akan bahas akhlak kita kepada hamba-hamba Allah. Khuluquna ma'a ibadihi, akhlak kita bersama hamba-hamba Allah. Yang pertama, nuhibbu likulli abdin amana billahi ma nuhibbu li anfusina. Kita berusaha untuk mencintai setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah sebagaimana kita mencintai kepada diri kita sendiri. Itu akhlak kita kepada sesama manusia. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu dari kalian, artinya imannya itu tidak sempurna sehingga dia mencintai apa yang ada pada diri orang lain, mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai kepada dirinya sendiri. Tapi di sini yang menjadi patokan itu adalah syariat. Misal contoh, misal ada orang itu dia hobi minum minuman keras, dia suka minum minuman keras, berarti kan dia suka. Maka itu tidak bisa diperlakukan kepada orang lain. Dengan dalil ini, kita harus mencintai orang sebagaimana mencintai kepada diri sendiri. Sebagaimana saya misalnya ada orang cinta kepada minum minuman keras, maka memberikan orang lain minum minuman keras itu tidak boleh. Dengan dalil saya juga suka kepada itu, tidak bisa karena melanggar syariat. Misal contoh yang lain, misalnya dia suka melihat hal-hal yang haram misalnya, kemudian itu diperlakukan kepada orang lain dengan dalil saya suka melihat hal-hal yang haram, maka sebagaimana saya juga suka, maka saya perlakukan kepada orang lain, saya aja untuk melihat hal yang haram, maka itu tidak bisa dibenarkan seperti itu. Artinya kita mencintai orang lain dari kebaikan sebagaimana kita mencintai kepada diri kita sendiri ketika melakukan kebaikan. Misalnya kita itu suka untuk dihormati misalnya, maka kita harus menghormati orang lain. Kita itu suka untuk dimuliakan, maka kita harus memuliakan orang lain. Kita itu suka untuk dikasihi, maka kita harus mengasihi orang lain. Begitu contohnya, maksudnya itu. Maka salah satu akhlak kita kepada hamba-hamba Allah sesama manusia adalah kita mencintai siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah sebagaimana kita mencintai kepada diri kita sendiri. Diceritakan bahwasanya pernah ada orang, mana tadi? Pernah ada orang yang datang kepada Rasulullah. Kemudian orang ini bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Waktu itu ada sahabat-sahabat Rasulullah di samping Rasulullah. "Izinkan aku untuk berzina wahai Rasulullah." Akhirnya sahabat-sahabat ini marah, "Oh, ini orang ini kurang ajar ini, masa berani ngomong seperti itu di hadapan Rasulullah." Mau dipukul sama sahabat-sahabat. Tapi Rasulullah
bilang jangan, biarkan saja, tidak usah direspon, biarkan saja. Kemudian Rasulullah itu bilang kepada orang yang minta izin untuk berzina itu, Rasulullah bilang, atuhibbu ayyaf'ala dzalika bi ukhtika? Apakah kamu suka jika itu kamu lakukan kepada saudara perempuanmu? Dia menjawab, tidak. Jika itu kamu lakukan kepada anak perempuanmu gimana? Tidak. Jika itu kamu lakukan kepada keluargamu gimana? Ya saya tidak mau begitu. Maka sebagaimana orang lain tidak mau perempuannya kamu zinai, maka kamu juga mestinya begitu. Karena kamu itu juga tidak mau kalau saudaramu, saudara perempuanmu, atau anak perempuanmu atau istrimu dizinai oleh orang lain, maka sudah semestinya kamu juga tidak suka itu ketika kamu lakukan, sehingga dia kemudian tidak jadi untuk berzina. Dan ini masuk akal. Kita suka untuk tidak disakiti, maka sudah semestinya kita tidak menyakiti orang lain. Kita itu benci dihina, maka mestinya kita juga tidak menghina orang lain. Pernah ada juga diceritakan, pernah ada orang yang mengadu kepada salah seorang ulama. Di rumahnya itu banyak tikus. Kemudian dikatakan oleh ulama ini, gimana kalau saya memelihara kucing? Kata orang ini. Apa akhirnya jawabannya? Ini kalau kamu memelihara kucing, nanti khawatir tikusnya itu lari ke rumah tetangga sehingga itu mengganggu tetangganya. Maka itu juga tidak bagus. Maka itu contoh-contoh kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai apa yang ada pada diri kita sendiri. Ini termasuk akhlak kita kepada orang lain. Yang berikutnya, nashfiqu alaihim wa narhamuhum. Kita mengasihi dan menyayangi kepada orang lain. Itu termasuk salah satu akhlak kita kepada orang lain, yaitu kita mengasihi dan menyayangi kepada orang lain. Siapapun itu, kalau dia beriman kepada Allah, kita wajib untuk mengasihi. Mengasihi dalam batasan-batasan tertentu. Walaupun kepada siapapun, kalau misalkan kita tidak bisa mengasihi atas nama sesama mukmin, setidaknya atas sesama manusia, setidaknya atas sesama warga Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, kita mencintai semuanya, baik itu masih saudara kita sendiri, baik itu masih keluarga maupun orang lain, kita mencintai dalam batasan-batasan tertentu. Artinya kita tidak menanamkan kebencian kepada siapapun, karena itu semuanya adalah hamba Allah. Kemudian termasuk akhlak kita kepada orang lain adalah nuwakkirul kabir. Kita menghormati yang lebih tua. Contoh menghormati yang lebih tua gimana? Memuliakan, Ustaz. Oh iya, contohnya gimana? Contoh menghormati yang lebih tua gimana? Ya, termasuk itu juga ketika ada saran atau pendapat dari orang tua. Ya, kalaupun tidak setuju ya kita tidak membantah dengan kasar. Sekiranya itu bertentangan ya kita hormati, tapi kita tidak mengikuti. Contoh diantara menghormati orang yang lebih tua adalah dengan pakai bahasa yang halus. Misalnya pakai bahasa halus, kalau istilah Jawa itu bahasa kromo inggil. Kalau ngomong juga tidak boleh di atas suaranya orang yang lebih tua, terus juga tidak manggil namanya dengan langsung namanya. Itu bagian dari menghormati yang lebih tua. Contoh lagi apa? Kalau berjalan itu di belakangnya orang yang lebih tua.
sopan ketika berkomunikasi, tidak dianggap sebagai temannya sendiri dan lain sebagainya. Itu bagian dari akhlak kita kepada orang yang lebih tua. Yang berikutnya, nar'afu bis-shaghir, kita menyayangi yang lebih muda. Ya, kalau urusan menghormati itu biasanya lebih kepada yang tua, kalau menyayangi yang muda. Terus kemudian apakah yang muda tidak boleh untuk dihormati? Ya boleh-boleh saja. Artinya muda itu kan dia lebih pantas untuk mendapatkan kasih sayang. Kalau untuk dihormati itu lebih tepatnya kepada orang yang lebih tua, walaupun sama-sama keduanya itu sama-sama mendapatkan porsi masing-masing dari setiap kasih sayang dan penghormatan. Contoh menyayangi yang lebih muda gimana? Contohnya apa? Kalau yang lebih muda butuh bantuan, dibantu. Apalagi ada masalah, mengalah. Atau termasuk mengalah itu juga sama. Kadang yang besar nggak ngalah sama yang kecil. Itu mengalah itu yang sering betul mengalah itu. Apalagi bukan urusan yang begitu penting, urusan cuma barang, urusan makanan. Masa yang lebih tua tidak mau ngalah sama yang muda. Termasuk juga ya membantu setiap permasalahan dan kebutuhan dari yang muda itu termasuk menyayangi yang lebih muda. Contohnya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Waktu itu ada anak kecil yang burungnya terbang. Burungnya terbang. Kemudian didatangi oleh Rasulullah. Ini anak kecil nangis. Kemudian didatangi oleh Rasulullah. Wahai anak kecil, kamu kenapa kok nangis? Ini burungnya ini terbang ini, wahai Rasulullah. Akhirnya dihibur, dikasihi, disayangi sampai anak ini benar-benar diam, tidak nangis. Itu bagian dari menyayangi yang lebih muda itu. Itu yang keempat. Yang kelima, naqbalul ihsan wa nujazi alaihi, kita menerima perbuatan baik orang lain kepada kita dan kita berusaha untuk membalas. Ingat itu. Kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, kalau perlu catat. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lain tidak perlu catat. Kenapa? Karena khawatir mengungkit-ungkit kebaikan sehingga menjadikan kebaikan kita tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau ada orang pernah berbuat baik kepada kita, catat. Kalau perlu catat di buku. Ini saya harus balas. Begitu, harus balas itu. Kalau tidak balas, oh ini orang berarti nyari enaknya saja. Harus balas. Setidaknya dengan hal yang sama. Jangan sampai berkurang, kecuali memang kemampuan kita tidak bisa untuk membalas dengan yang sama itu. Misal contoh, kita pernah dikasih makanan, dia ada acara selamatan begitu, diantarkan ke rumah. Maka nanti ketika misalnya kita ada momen-momen tertentu, ada acara, ingat itu orang. Walaupun tidak harus ada acara, misalnya kita lagi masak, kemudian kok sepertinya lebih dan lain sebagainya, antarkan itu ke rumah orang yang ngasih itu. Pernah dikasih juga misalnya uang 1 miliar misalnya. Alhamdulillah. Gimana caranya? Catat itu kalau perlu. Kalau bisa balas lagi 1 miliar, kalau lebih tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, ya minimal pokoknya kita itu berusaha untuk membalas kebaikan orang lain. Tapi jangan kita berharap kebaikan kita dibalas oleh orang lain. Itu akan menjadikan keikhlasan kita itu semakin berkurang. Catat itu. Kalau kita pernah dibaiki sama orang, catat betul. Catat. Walaupun misalnya paling minimal kalau kita tidak bisa membalas dengan hal yang sama, minimal dengan doa. Jangan sampai tidak sama sekali. Berarti kan orang itu baik gitu loh. Jadi kalau kebaikan dibalas kebaikan itu nanti akan terjalin sebuah hubungan yang baik. Tapi yang lebih bagus lagi, dan ini susah, keburukan orang dibalas dengan kebaikan. Nah, itu yang susah.
Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu gampang, dan itu sudah naluri manusia begitu. Tapi kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, ini yang susah. Kalau tidak belajar susah. Intinya kita itu kalau ada orang berbuat buruk kepada kita sudah tidak usah direspon. Tapi kita sikapnya kita kepada dia ya tetap biasa-biasa saja, dan tidak usah menunjukkan sikap yang kita tidak suka sama dia. Saya itu kepada orang-orang tertentu saya tidak sependapat, tidak satu pemikiran. Tapi ketika ketemu ya saya ngobrol biasa. Walaupun saya tidak satu pemikiran, walaupun saya tidak satu pendapat, saya biasa ngobrol-ngobrol biasa. Tidak sukanya karena tidak satu pemikiran saja. Tapi di satu sisi kalau kita berinteraksi, berkomunikasi, ya sudah sama saja. Semua itu adalah hamba-hamba Allah, semua itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang berikutnya, termasuk akhlak kita kepada orang lain adalah wa natajawazu anil isaati wa nasfahu. Kita melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain, mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Kita itu harus belajar, memang begitu itu. Belajar memaafkan itu memang susah. Tapi jangan sampai berhenti kepada kalimat susah. Tapi kita harus berusaha. Karena kalau kita tidak jadi orang pemaaf itu berarti kita kebalikannya, jadi orang pendendam. Dan pertanyaannya, pendendam itu baik apa tidak baik, kan begitu? Sampai kapan kita jadi orang pendendam? Ingat-ingat terus kesalahan orang lain kepada kita. Wong Allah saja itu sebesar apapun, sebanyak apapun dosa-dosa hambanya, selama hambanya itu minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah selama dosanya bukan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa itu ada kemungkinan untuk dimaafkan oleh Allah selama hambanya itu minta maaf, selama hambanya itu minta ampun kepada Allah. Kita yang misalnya agak kekeh untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain, seakan-akan kita itu ingin melangkahi kemurahan maafnya Allah kepada hambanya. Ya memang susah. Kita pernah disinggung kemudian tersinggung, ya pasti sakit hati, pasti itu manusiawi itu. Tapi setelah itu ya sudah, lupakan. Kalau misalkan kita tetap menyimpan rasa tidak suka kepada orang itu dan menyimpan dendam kepada orang itu, yang menjadi pertanyaan, manfaatnya apa? Begitu. Manfaatnya apa dari segi agama? Apakah kita dapat pahala atau tidak? Jawabannya sudah jelas, tidak dapat. Maka ini termasuk akhlak kita, dan ini memang susah kalau tidak belajar ya. Tapi kalau belajar gampang kok, gampang. Apa-apa itu kalau belajar, berusaha, bertahap, gampang, bukan susah. Seperti saya itu kalau setelah subuh itu, masya Allah itu berjuang mati-matian agar tidak tidur. Berat itu, setelah subuh tidak tidur berat. Menurut saya berat. Apalagi pas Ramadan, tidak sama Ramadan dengan di luar Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan itu setelah subuh itu ngantuknya itu masih tingkat-tingkat biasa itu. Tapi kalau setelah di bulan Ramadan setelah subuh itu, masya Allah itu mata itu kayak lampu yang sudah mau mati itu, sudah begitu. Tapi itu ya harus berusaha. Misalkan orang berusaha, tapi berusahanya itu di atas kasur, tidur-tiduran, sambil pegang HP, dijamin sama saya hilang itu kesadarannya. Makanya saya itu menghindari setelah subuh itu, walaupun tidak tidur, tapi di atas kasur itu, masya Allah itu sudah senjata yang paling gampang bagi setan untuk tinggal sentil aja, sudah merem itu orang itu. Saya ini ketiduran katanya, ketiduran. Ada yang tak tanya, kenapa kok udah hadir? Ketiduran kalau subuh. Ya ketiduran kalau di atas kasur ya gampang. Coba seandainya duduk sambil dengarkan YouTube atau sambil jalan sambil baca Quran, insya Allah dijamin tidak tidur sambil jalan begitu, atau sambil nyapu-nyapu, beres-beres begitu, dijamin tidak tidur. Kalau orang kora-kora cucian
tidur ya mungkin dia sudah tingkat apa hobi tidurnya itu sudah level yang sudah tinggi gitu. Kemudian yang berikutnya termasuk akhlak kita kepada sesama manusia, kepada hamba-hamba Allah adalah la naghdab li anfusina bal naj'alu ghadabana lillahi wa ridwana lahu. Kita jangan gampang marah dalam hal urusan pribadi, tapi marah kita itu karena Allah dan mengharap ridhonya Allah. Contoh misalnya dihina, kira-kira tersinggung apa enggak? Ya. Urusan pribadi, dihina, dibully, disinggung, dicela, diomongkan orang, kira-kira tersinggung apa enggak? Tersinggung. Tapi itu urusan pribadi dan kita tidak usah marah. Marah kita itu karena Allah. Misalnya ada saudaranya, ada keluarganya tidak sholat, kita marah. Ini waktunya sholat kok tidur terus, takut nanti waktunya habis. Tapi kita marahnya karena Allah, karena ini tidak disukai sama Allah. Nah begitu contohnya. Tujuannya adalah agar mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau urusan pribadi ya sudah, kita berusaha untuk tidak marah dan suka memaafkan kepada orang lain. Contoh yang lain apa? Kita marah karena Allah itu contohnya apa? Contoh yang lain. Misalnya yang punya anak, misalnya anaknya urusan auratnya ada yang kurang sempurna, marah-marah. Boleh seperti itu, tapi marahnya karena Allah, karena itu melanggar aturan Allah. Ini berarti marah yang bagus, ghadab yang bagus. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Itu bagus begitu. Misalkan nanti kalau punya anak setelah subuh tidur terus, bangun suruh olahraga atau suruh apa gitu, apa begitu. Asal kita marahnya bukan karena urusan pribadi kita. Urusan pribadi disinggung kemudian dia merasa tersakiti itu sudah biasa, manusiawi. Tapi kalau tidak belajar ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang berikutnya termasuk akhlak kita kepada orang lain adalah wala tatashawwaf anfusuna ila ihsani ahadin minal khalqi. Kita itu tidak ingin berharap orang lain itu berbuat baik kepada kita. Jangan suka menggantungkan harapan dari orang lain. Makanya tadi itu sudah saya jelaskan. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu tidak usah diingat-ingat, tidak usah dicatat, apalagi sampai berharap kapan nanti akan dibales. Keinginan kita untuk agar orang lain berbuat baik kepada kita itu tidak bagus. Misal kita sudah menghormati, sudah menghargai, ternyata diabaikan, ya sudah biarkan saja. Karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Walaupun kadang niat baik direspon dengan tidak baik, ya silakan. Karena nilainya kita itu, yang menilai itu Allah. Kalau kita sudah berbuat baik dengan niat yang baik, ternyata disikapi dengan tidak baik, itu bukan hasil dari kebaikan kita, tapi itu hanya sikap orang lain saja. Hakikatnya yang menilai adalah Allah. Kan sering kan kita ya, niatnya sudah baik, juga perbuatannya juga baik sama dia, ternyata disikapi dengan tidak baik. Oh, dianggap begini, dianggap begitu. Yang penting kita sudah sesuai aturan. Yang kita lakukan baik, niatnya juga baik, tidak melanggar aturan, ya sudah. Urusan orang lain mau apa, tidak ngurus sudah. Begitu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu sebenarnya prinsip yang penting menurut saya itu. Tahu anjing ya? Itu ada filosofinya itu. Anjing itu dia akan menggonggong kepada orang yang dia tidak kenal. Ya. Betul ya? Ada orang-orang baru begitu? Iya, menggonggong. Tapi kalau sama majikannya, diam karena kenal. Ya, untuk biar kita itu udah udah gampang mikirkan sikap orang lain, ya anggap saja dia itu anjing, tidak apa-apa begitu, cuek aja. Karena dia tidak kenal sama kita. Coba kalau kenal kan diem kan. Nah, berarti kalau dia masih menggonggong berarti dia
Nggak kenal sama kita, gitu loh. Anggap saja, biar kita itu sudah sumpek mikirkan urusan sendiri, sumpek mikirkan urusan keluarga, ditambah mikirkan sikap orang lain kepada kita, gitu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah lalu, biarkan saja, tidak apa-apa. Kita jangan terlalu terobsesi agar orang lain berbuat baik kepada kita. Biasa-biasa saja. Prinsip kita itu berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai prinsip kita itu agar orang lain berbuat baik kepada kita. Akhirnya kita nanti akan banyak kecewa. Karena apa? Karena menggantungkan kebaikan dari orang lain. Jangan gampang bergantung kepada orang lain. Jangan gampang bergantung kepada orang lain. Karena kamu bukan monyet. Ya. Yang berikutnya, termasuk akhlak kita kepada orang lain adalah wala yamna'una i'tida'uhum alaina minal ikhlasi fin nushi lahum wa isda'il ihsani ilaihim. Keburukan orang lain kepada kita, kejahatan orang lain kepada kita jangan sampai mencegah kita untuk senantiasa ikhlas dan tulus menasihati dan berbuat baik kepada dia. Kadang kalau kita itu sudah tidak respect sama seseorang karena dia pernah menyakiti, pernah menyinggung, pernah membuli, pernah menghina, kita itu sudah tidak ngurusi sama dia sudah. Tapi jangan sampai begitu. Tetap kalau dia berbuat buruk ya kita ingatkan sebisa kita. Kalau tidak bisa ya sudah. Dan tetap kalau kita ingin berbuat baik juga diperbolehkan kepada orang itu. Jangan sampai kejahatan orang, keburukan orang kepada kita mencegah kita untuk tulus berbuat baik kepada dia dengan berbagai macam aspeknya. Bisa baik dari segi ucapan, bisa baik dari segi perbuatan, bisa baik dengan doa. Artinya kita tidak melupakan orang itu, tetap kita tulus mendoakan, ya Allah, dia pernah menyakiti saya, ya Allah, dia pernah menghina saya, ya Allah, dia pernah membuli saya, dia sering ngomongkan saya, ampuni ya Allah. Begitu. Tetap ikhlas tulus untuk mendoakan dan berbuat baik, baik dengan sikap, ucapan maupun tulisan juga. Kadang-kadang kan nyinggung. Oh itu, kadang orang itu sudah tahu kadang-kadang rujuknya kemana itu, tulisannya itu. Maka seperti itu berarti dia mencegah keikhlasan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kepada dia. Itu bukan akhlaknya kita sebagai hamba Allah kepada orang lain. Yang berikutnya, nattaqihim wa nahdharu minhum wa la nusi'u bihim adzan. Kita waspada dan berhati-hati kepada orang lain tapi tidak boleh suudzon. Tahu bedanya waspada, hati-hati dan suudzon? Sangat susah. Begini loh gambarannya. Misal ada orang itu yang terkenal tidak bagus orangnya. Kemudian bertamu ke rumah kita. Tidak pamit, tidak apa, lihat-lihat ke kamar, ke rumah, ke ruangan-ruangan. Waspada boleh, suudzon tidak boleh. Waspada boleh, artinya diawasi boleh. Tapi suudzon tidak boleh. Oh ini jangan-jangan mau nyuri itu atau mau apa? Waspada boleh. Tapi suudzon tidak boleh. Suudzon itu tidak boleh. Husnudzon walaupun salah berpahala, suudzon walaupun benar tidak berpahala. Misal contohnya begini. Husnudzon misalnya kita melihat ada orang lain rajin untuk sholat jamaah di masjid. Kita husnudzon, oh itu mungkin orang itu dapat hidayah, orang itu mungkin memang niatnya ikhlas, tapi ternyata dia cari suara misalkan. Ini berarti husnudzon kita ini salah. Tapi itu berpahala walaupun salah. Berbeda dengan suudzon walaupun benar itu berdosa. Suudzon walaupun benar itu berdosa. Misalnya contoh
Oh itu orang biasanya kan suka nyuri itu kok ke masjid itu. Mungkin mau nyuri kotak amal di masjid. Ternyata betul berdosa. Suudzon walaupun betul itu berdosa. Husnudzon itu punya power yang sangat kuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama husnudzon kepada Allah. Ada satu contoh, satu cerita. Dulu itu ada sekelompok perampok yang memang terkenal perampok kemana-mana. Cuma ada sebagian orang yang tidak kenal kalau dia perampok. Suatu hari perampok ini pergi ke satu daerah, di mana di daerah itu mungkin orangnya tidak kenal kalau sekelompok perampok ini memang perampok. Dia itu perampoknya ini pakai jubah kayak pakaian ulama begitu. Setelah ngerampok, dia cari tempat istirahat. Bertamulah ke rumahnya seseorang. Oh, orang ini tuan rumahnya nih. Oh, ini ada ulama, ini kita hormati ini. Kita hormati karena pakainya pakai jubah, pakai imamah dan macam-macam begitu. Setelah itu, setelah istirahatnya cukup, kemudian orang ini kebetulan punya anak yang anaknya sakit sudah lama. Orang ini punya keyakinan husnudzon sama ini, orang ini yang dikira ulama padahal perampok. Bawa air, kemudian dihaturkan kepada ini si perampok yang dikira ulama ini. Hai Syekh, ini anak saya sudah lama ini sakit ini. Mohon barokah doanya. Sederhananya begitu. Mohon barokah doanya agar anak saya sembuh. Ya bingung perampoknya ini baca apa ya, pokoknya asal kan sudah tahu semua biasanya kalau doa-doa kan ditiup-tiup begitu. Asal ditiup saja. Ditiup dan sudah diminumkan kepada anaknya. Setelah itu perampok ini karena sudah selesai istirahat, dia pamit mau pergi keluar dulu jalan-jalan katanya. Padahal mau ngerampok lagi itu. Mau ngerampok lagi. Nanti setelah jalan-jalan saya mau balik lagi ke sini, pengen istirahat lagi kata perampoknya. Ya sudah diizinkan sama tuan rumah. Bukan jalan-jalan tapi ngerampok lagi di daerah di tempat yang lain. Setelah pulang, tuan rumahnya bilang begini, alhamdulillah wahai Syekh, ini seandainya ini kamu tidak datang, ini anak saya tidak sembuh ini. Ini berkat keberkahan doa yang kemarin itu anak saya sekarang sembuh itu. Akhirnya perampok ini jadi sadar, itu orang husnudzon kepada saya saja itu bisa membuahkan hasil begitu. Kok saya sudah lama tidak husnudzon kepada Allah? Saya ini sudah lama berbuat kejahatan kepada orang lain. Kok saya tidak husnudzon kepada Allah? Akhirnya dia bertaubat. Husnudzon itu begitu. Orang berobat juga begitu, harus husnudzon. Tidak husnudzon, tidak bisa. Ragu-ragu berobat kepada orang lain, tidak bisa. Kadang kan ada orang itu berobat kepada mantri, harganya tarifnya mungkin 30.000, 40.000, sembuh. Berobat kepada dokter, tidak sembuh, karena keyakinannya beda. Nah, begitu. Kita itu harus waspada dan hati-hati, tapi tidak boleh suudzon, begitu. Itu termasuk akhlak kita kepada orang lain. Yang berikutnya, ini biar hatam nanti, biar cepat. Termasuk akhlak kita kepada orang lain adalah kita mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Gimana maksudnya itu? Mencintai bukan karena fisik, tapi karena Allah. Misalnya kita mencintai orang lain karena dia baik, itu berarti mencintai karena Allah. Kita mencintai orang lain karena dia berilmu, itu berarti mencintai karena Allah. Kita mencintai orang lain karena dia orang yang punya akhlak, punya adab, itu berarti mencintai karena Allah. Kita mencintai orang lain karena dia orang yang istiqomah berzikir, membaca sholawat misalnya, itu berarti kita mencintai karena Allah. Kalau membenci karena Allah, membencinya bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya. Perbuatannya karena melanggar aturan Allah, itu namanya membenci karena Allah. Gimana sikapnya? Sikapnya kita tetap biasa, tapi kita harus benci kepada perbuatannya. Kita tetap biasa saja. Nah, misal orang yang hobi ghibah misalkan, ya kita benci perbuatannya. Kepada orangnya kita ya nyapa kalau ketemu, gitu loh. Diajak ngobrol ya dijawab obrolannya, jangan dicuekin, gitu. Pas ghibahnya tinggalin aja. Nah, tinggalkan, tidak apa-apa, itu.
ditinggalkan tidak apa-apa. Yang berikutnya, natasama anil masalihi wal matami isyahsiyah muraduna al khalid duna ma yantahi la narda dunal jannati bisamanin. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari agar kita itu memenuhi keinginan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi, yang didahulukan egonya sendiri. Kita hindari itu. Tujuan yang sebenarnya adalah tujuan yang abadi, bukan tujuan yang sementara. Kita tujuan pokoknya, tujuan intinya itu adalah la narda dunal jannati bisamanin. Kita itu tidak mau perbuatan kita dihargai kecuali dengan surga. Jadi artinya penghargaan orang lain itu bukan tujuan yang pokok. Penghormatan orang lain bukan tujuan yang pokok. Tujuan kita yang paling pokok, perbuatan kita dihargai dengan surga. Kalau tidak dihargai dengan surga, kita tidak mau. Misal kita berbuat tidak bagus, tidak dihargai dengan surga, ya kita tidak mau berbuat itu. Atau kita berbuat baik tapi tidak dihargai sama orang lain, tidak ada masalah, asal ada harganya surga. Begitu maksudnya. Itu salah satu akhlak kita kepada orang lain. Yang berikutnya saya singkat-singkat biar hatam, atau mungkin sebelum 15 hari tidak apa-apa hatam nanti. Nad'ul ibadah ilallahi bisidqi wal ikhlas. Kita mengajak orang lain dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Warifqi wal lain, dan ramah serta lembut. Wat targhibi wa tarhib, kita ngasih motivasi, kita ngasih semangat. Di sisi yang lain kita juga menakut-nakuti ketika dia berbuat tidak baik. Dengan apa? Dengan wal qawli wal amal, dengan ucapan dan perbuatan. Nabdulu fi dzalika ghayatal juhdi, kita kerahkan kemampuan kita dengan semaksimal mungkin untuk ngajak orang tapi ikhlas. Ngajak orang apa? Ngajak orang kebaikan, tapi harus ikhlas, tidak ada tujuan-tujuan untuk kepentingan pribadi. Kadang kan ada orang ngajak hal-hal yang bagus tapi untuk kepentingan pribadi. Terutama biasanya ketika menjelang pemilihan itu, diajak acara-acara pengajian atau apa, ujung-ujungnya nanti disuruh nyoblos begitu. Ya kita bagaimana kalau begitu? Ya kita tidak meniru yang begitu. Karena tujuan kita itu dengan bisidqi wal ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Dan kita tidak perlu berharap kebaikan dari orang lain. Yang berikutnya, wala nad'u fursatan lidakwatihim ila maulahum illa tanamnaha, dan kita tidak meninggalkan kesempatan untuk berdakwah kepada mereka. Kesempatan itu benar-benar kita gunakan dengan sebaik-baiknya, murni ikhlas karena Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami ini tidak berharap balasan dan juga tidak berharap ucapan terima kasih. In ajruna illa 'alal ladzi fatarana, kami ini hanya berharap imbalan dari Allah. Orang itu kalau tujuannya Allah, ikhlas karena Allah, dia tidak begitu sumpek ketika tidak direspon dakwahnya kepada orang lain. Dan kita punya prinsip kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kata Rasulullah, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Harus diingat, kita mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada majelis, bukan mengajak kepada organisasi, tapi kita mengajaknya kepada Allah. Kalau sudah mengajak kepada Allah, siapapun yang ajak silahkan. Tidak terbatas kepada nama majelis atau nama organisasi, nama komunitas. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, mengajak kepada Allah dengan penuh kebijakan, aku dan pengikut-pengikutku, kata Rasulullah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Kita dakwah, berusaha untuk dakwah. Masih kurang 2 poin, tapi masih banyak. Ini 2 poin saya selesaikan.
Termasuk akhlak kita kepada orang lain, natasaddaqu kullayaumin bima tayassara wa in qalla. Kita belajar bersedekah setiap hari, kata Habib Umar, semampu kita walaupun sedikit. Ini hal yang sepele tapi manfaatnya banyak. Sedekah setiap hari. Ya misalnya walaupun sedikit itu ya mungkin ada anak-anak sekolah mau sekolah, kasih sangu 500 atau 1000 atau 2000 begitu. Itu hal yang sepele tapi manfaatnya itu banyak. Nah, sedekah tadfaul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Di antaranya juga sedekah itu bisa menjadi terapi untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Kita niat sedekah kepada orang lain, niat buang penyakit, insya Allah itu orang itu sembuh, asal dia yakin dengan itu. Sedekah setiap hari walaupun sedikit. Kalau tidak bisa sedekah dengan uang, bisa dengan ilmu, bisa dengan kekuatan. Kalau tidak bisa semuanya, bisa dengan senyuman. Nah, begitu. Iya, sedekah senyum masa tidak bisa. Nah, kalau ketemu sama orang ya senyum gitu. Kalau tidak ketemu sama orang tidak usah senyum. Nanti kita yang disenyumi sama orang, dianggap orang gila. Terakhir, natanaqasu wa natabahasu wa natruku mujadalata man la yakunu qasduhu al-ihtida ila sabilil haq. Kita berusaha untuk berdiskusi, mengkaji dan menghindari perdebatan. Menghindari perdebatan kepada siapa? Kepada orang yang tujuannya adalah untuk menang-menangan, bukan untuk mencari kebenaran. Kadang kan ada orang debat, tapi tujuannya untuk menang-menangan, bukan untuk mencari kebenaran. Kalau begitu kita hindari saja. Kita hindari. Walaupun itu sama-sama mengeluarkan dalil. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan dalil yang tepat begini-begini, oh tidak bisa. Oh ini berarti tujuannya bukan cari kebenaran, tapi pengen menang. Kita hindari yang begituan. Bal tasallatu alaihi hawahu. Bahkan orang begituan itu biasanya orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Fala yuridu illa yantasira li ra'yihi mahma kana. Maka dia itu sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi dia untuk mencari masalah dan untuk memenangkan pendapatnya sendiri dengan alasan apapun. Pokoknya biasanya orang itu kalau pokoknya itu dia itu sudah pendapatnya sendiri yang dimenangkan, walaupun sudah dijelaskan dalilnya 1, 2, 3, 4. Misalnya sholat tarawih itu harus 8 rakaat. Kok bisa? Ini dalilnya begini. Tapi ini ada dalil yang lebih kuat. Pokoknya 8, pokoknya. Nah, itu. Nah, itu berarti orang itu perdebatannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kemenangan. Dan masih banyak lagi akhlak kita kepada orang lain. Insya Allah ini saya targetkan mungkin 3 hari lagi atau 4 hari lagi khatam. Sekarang hari ke-8 ya. 8 9 10, 11 atau paling enggak hari ke-12 hari insyaallah. Hari ke-12 insyaallah khatam. Wallahu a'lam bishawab.